wa yanhayani an mujalasati ahlil kalam. Beliau berdua juga melarang kaum muslimin duduk di majlisnya ahlul kalam. Dikatakan kalam karena diawali dengan istilah kalamullah makhluk. Kalamullah makhluk. Maka setelah itu para ulama menyebut mereka sebagai ahlul kalam. Karena awal pembahasan mereka adalah kalamullah, Al-Quran, kalamullah makhluk. Maka mulai hari itu muncul ilmu baru, istilah baru yang tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat. Ilmu kalam. Nabi tidak pernah mengajarkan ilmu kalam. Nah, di beberapa sekolah diajarkan ilmu kalam. Bahkan mereka berpendapat ilmu kalam adalah ilmu akidah. Ilmu tauhid ini batil. Ilmu kalam bukan ilmu tauhid bukan ilmu kalam. Kalau ilmu tauhid kan mempelajari tentang Allah, tapi pakai dalil, pakai wahyu, qala Allah wa qala Rasul. Itu ilmu tauhid. Kalau ilmu kalam sama, mempelajari tentang Allah, tapi pakai ra'yu, pakai logika. Kalau toh pakai ayat, pakai hadis, itu mengambil ayat hadis yang mendukung logika dia. Yang sama dengan logika dia. Kalau tidak sama, tolak. Maka Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, tolak. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, tolak. Was samawati matwiyatun biyamini, tolak. Tentu mereka tidak menolak secara vulgar, coret, buang, enggak. Tapi ditakwil. Istawa itu apa? Istaula. Tangan yang dimaksud apa? Kekuasaan. Ya. Allah turun yang dimaksud, yang turun rahmatnya. Terus ditakwil. Padahal itu tidak pernah diucapkan oleh Rasul dan para sahabat. Bagi Rasul dan para sahabat, tangan ya tangan, wajah ya wajah, turun ya turun. Wa an-nadhari fi kutubil mutakallimin. Dan jangan pernah melihat, membaca kitab-kitab ahlul kalam. Yang kuat saja Umar, yang jika ada nabi lagi, Umar tentu jadi nabi. Ketika baca lembaran-lembaran Taurat dan Injil, Nabi dia biarkan, apa Nabi suruh buang? Buang. Lihat. Sekuat Umar. Ilmu Umar luar biasa. Tapi saddud zari'ah, menutup pintu bahaya. Nabi melarang Umar untuk membaca lembaran-lembaran Taurat dan Injil. Padahal di dalam Taurat dan Injil masih ada firman Allah, apa tidak ada sama sekali? Masih. Tapi karena bercampur dengan ucapan para pendeta dan pastor, Nabi suruh Umar buang. Itu Umar. Gimana kita? Iseng-iseng pengen tahu kayak apa sih? Ya, bidilal Quran. Nah, saya nyebutin antum penasaran ya. Dikiranya iklan gratis ini. Jangan. Ya, nggak usah. Nanti pas yang antum baca, pas yang antum setuju, menarik, kan tentu tidak dari awal sampai akhir batil semua. Nggak ada lah kitab seperti itu. Dari awal sampai akhir, dari halaman pertama sampai halaman 1000 batil semua, ya nggak mungkin. Pasti ada haknya, ada benarnya. Tapi bercampur antara hak dan batil, itu bahayanya. Kalau batil semua, nggak bahaya insya Allah. Ya, antum baca kitab 3 lembar, isinya 1, zina halal, homer boleh, babi halal, enggak bahaya bagi antum. Ini kitabnya orang stres ini, ya paling kan enggak bahaya. Justru yang bahaya itu tercampur
antara yang hak dengan yang batil. Kita tidak bisa memilah yang hak mana, yang batil yang mana, kecuali berilmu. Itu pun sulit sekali, maka sudah. Ya, jangan penasaran, jangan pingin tahu. Sebagaimana Umar taat pada Nabi, dibuang lembaran Taurat dan Injil. Wa yakulani la yuflihu sahibu kalamin abadan. Beliau berdua mengatakan tidak akan beruntung selama-lamanya. Berarti celaka selama-lamanya. Siapa? Sahibu kalam. Orang-orang yang belajar ilmu kalam itu. Belajar tentang Allah, tentang sifat Allah, tentang akidah, tauhid, tapi tidak pakai dalil. Justru meninggalkan dalil. Ayat-ayat ditakwil sesuka mereka. Sesuai hawa nafsu mereka. Kata beliau, la yuflihu, tidak akan beruntung selama-lamanya. Mirip ucapan Imam Syafi'i ketika Bishr bin Ghiyas Al-Marisi keluar dari rumah beliau. Ini bukan yang dua orang yang akhirnya tobat, bukan. Abu Saur dan Husain Al-Qarabisi ini Bishr Al-Marisi, Bishr bin Ghiyas Al-Marisi itu awalnya kagum dengan Imam Syafi'i, simpati dengan Imam Syafi'i, mengidolakan Imam Syafi'i, tapi ya itu tadi, dia masih dengan yang lain. Padahal ibunya sikoh sekali dengan Imam Syafi'i. Maka ibunya memohon kepada Imam Syafi'i untuk menasihati. Maka berbicara, berdialog, dinasihati oleh Imam Syafi'i. Salah satu pertanyaan Imam Syafi'i mendengar keanehan ucapan Bishr bahwa syafaat tidak ada, Allah tidak punya wajah, Allah tidak punya tangan, Allah tidak bersemayam di arsy, Allah ada di mana-mana. Tentu ini batil semua. Maka Imam Syafi'i bertanya, dari mana engkau dapati akidahmu ini? Keyakinanmu tentang Allah, tentang surga, tentang neraka yang engkau ucapkan tadi, apakah engkau ambil dari Al-Quran? Dijawab, tidak. Tidak, emang enggak. Kalau diambil dari Al-Quran tentu dia akan mengatakan Allah bersemayam di arsy. Allah memiliki dua tangan. Allah memiliki wajah, Allah turun ke langit dunia, itu kalau diambil dari Al-Quran. Lalu Imam Syafi'i bertanya lagi, kalau begitu engkau ambil dari hadis, sunnah, sabda Nabi? Dijawab, tidak. Tidak. Imam Syafi'i bertanya lagi, kalau begitu engkau ambil dari ucapan para sahabat? Dijawab oleh Bishr, tidak. Lalu Imam Syafi'i bertanya, lalu dari mana? Engkau dapatkan keyakinanmu, akidahmu itu dari mana? Bishr menunjuk ke arah kepala. Dari sini. Jujur enggak dia? Jujur. Jadi ahlul bidah zaman dulu itu jujur-jujur. Ya. Enggak kayak sekarang, ada di Bukhari. Yang lebih curang lagi ada di Musnad Ahmad. Kan susah nyarinya Musnad Ahmad ya. Biar bingung lah. Ada di Musnad Ahmad, riwayat Ahmad. Susah nyarinya. Bukhari masih mending, ada judul, ada bab. Itu ahlul bidah hari ini. Hari itu jujur. Mengatakan apa yang aku katakan ini tidak ada di Al-Quran, tidak ada di Sunnah. Bukan ucapan para sahabat. Tapi dari sini menunjuk ke otaknya, ke akalnya, ke kepalanya. Berarti memang dia beristihad sendiri. Dia berfikir sendiri. Lalu sampai pada kesimpulan bahwa Allah ada di mana-mana, Allah tidak punya wajah, Allah begini. Nah, setelah cukup lama, Bishr keluar dari rumah Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i mengucapkan kalimat mirip-mirip tadi, la yuflihu. Dia tidak akan beruntung. Ini firasat seorang alim. Dan betul. Sampai mati Bishr tidak bertaubat dari faham sesatnya. Allahu